Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita masuki bulan penuh sukacita, bulan Desember, bulan Natal, bulan terakhir di tahun 2021. Kiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan boleh terus melimpah dalam setiap kehidupan kita semua. Baik, kita akan mulai ibadah pada pagi siang hari ini. Kita siapkan nanti kita dan kita akan mulai dengan doa syafaat. Kami persilakan untuk Ibu Nawang memimpin dalam doa syafaat. Salam saudara, mari kita satukan hati, kita hampiri tahta kemuliaannya. Kita naikkan pujian penyembahan kita. Kita satukan hati dan pikiran kita ke hadiratnya. Kinarabayana basyanda narabayana bapa kanana namasyanda ralalabayana bayana bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang kami kenal selalu baik, baik, baik dan sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami sering lalai Tuhan terhadap Engkau. Tapi kasih-Mu membuat kami. Kasih-Mu melingkupi kami. Kasih-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Begitupun saat ini Tuhan, kalau kami boleh berdoa bersama-sama Tuhan. Kami boleh merendahkan diri di hadirat-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya kami Bapa. Semuanya adalah kemurahan, anugerah, karunia yang terbesar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, apapun yang ada dalam kehidupan kami. Kami mau mengatakan Engkau baik, baik, baik dan sangat baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak henti-hentinya mulut lidah bibir kami Tuhan mengatakan Engkau baik. Kami tahu ini akan menyenangkan Engkau Bapa. Bukan dengan perbuatan kami Tuhan, tapi dengan kerelaan pembentukan di hati kami Tuhan. Kami boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak kami mohon lawatan Tuhan buat setiap ibadah di muka bumi ini ya Bapak. Yang diselenggarakan dari pagi, siang, malam, hari ya Bapak. Kiranya Engkau sendiri yang punya otoritas. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan. Melalui hamba-hamba-Mu ya Bapak. Engkau sendiri yang melawat pribadi lepas pribadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami memberkati tudung rohani kami Tuhan. GBI Gatot Subroto Tuhan, Bapak Niko Nyotora Harja ya Bapak. Kami memberkati kesehatannya ya Bapak. Kesehatan yang sempurna daripada-Mu ya Bapak. Kesehatan yang sempurna untuk menopang hamba-Mu ini dalam melayani Engkau ya Bapak. Kesehatan yang sempurna yang daripada-Mu ya Bapak. Kami berkati pelayanannya Bapak. Dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Kiranya roh marifat yang daripada-Mu Tuhan. Yang tercurah buat hamba-Mu ini ya Bapak. Sehingga makin banyak orang-orang yang dipertobatkan. Makin banyak orang-orang yang mengenal Engkau lebih lagi. Mengenal Engkau secara pribadi ya Bapak. Bahkan kami berkati seluruh keluarga besarnya ya Bapak. Istri, anak, cucu, dan menantunya ya Bapak. Semua pelayanan hak keluarga ini Tuhan ada dalam kuasa-Mu. Semuanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Bahkan bagi keempat wakil gembalanya ya Bapak. Kiranya Engkau berikan kesatuan hati, kerendahan hati untuk menopang hamba-Mu ini Bapak. Dalam menjalankan setiap visi-visi yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur bernaung di CK4 Bapak. Di bawah pimpinan Bapak Wiliar ya Bapak. Kami memberkati Pak Wiliar Tuhan. Kami memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, memberkati setiap tudung rohani di bawah naungannya ya Bapak. Kiranya Engkau jadikan hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Lebih naik lagi seturut rencana dan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di naungan GBI Mampang Tuhan. Dengan gembalanya Pak Gembimbi Tuhan Kau tempatkan sebagai tudung rohani kami ya Bapak. Kami bersyukur untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Kami berkati Pak Gembimbi, Bu Kemrina, bahkan Nana Tuhan. Kesehatan yang sempurna dari Engkau Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Engkau sendiri yang menjamah, Engkau sendiri yang mengurapi ya Bapak. Sehingga kesehatan itu berasal yang daripada-Mu yang boleh hamba-Mu nikmati ya Bapak.
dengan segala kesegaran, kebugaran dalam kehidupannya Bapak. Beliau boleh melayani Engkau Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu melalui hamba-Mu ini ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan kalau operasi kemarin boleh lancar Tuhan. Semuanya adalah tangan Tuhan sendiri yang mengerjakannya Tuhan. Makin banyak Tuhan akan Engkau pakai Pak Gumbimi dalam pelayanan, dalam penggembalaannya ya Bapak. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, kiranya Engkau berkati. Engkau berkati kehidupan keluarganya, kehidupan pelayanannya, bahkan kehidupan dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Beliau akan berdampak buat lingkungannya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati lutut Bu Gemrina ya Bapak. Engkau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Biarkan hamba-Mu ini melayani Engkau dengan segala kelemah lembutannya Tuhan. Dengan segala kemampuannya Tuhan. Bukan dengan gagahnya tapi dengan kemurahan yang daripada-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Nanat sempurna dalam rancangan-Mu Tuhan. Nanat sempurna dalam pemeliharaanmu Tuhan. Engkau bawa dia naik ya Bapak. Dia akan berbeda dengan teman-temannya. Karena kami tahu Engkau begitu mengisahi Nanat Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Nanat sungguh berharga di mata-Mu. Sempurnakan Tuhan rancangan Tuhan dalam kehidupan Nanat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur untuk Indonesia, Tuhan. Kami berterima kasih, Tuhan. Engkau memberikan Indonesia itu makin hari makin baik, Tuhan. Engkau lepaskan Indonesia ini dari COVID Tuhan. Semuanya ini adalah campur tangan Tuhan. Semuanya adalah kemurahan Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan perekonomian di Indonesia ya Bapak. Engkau pulihkan segala pemerintahan Tuhan. Engkau lawat Indonesia Tuhan. Engkau berikan damai sejahtera ya Bapak. Engkau yang memimpin bangsa ini Tuhan. Melalui pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Dari presiden, wakil presiden Tuhan. Para kabinet, menteri, dan jajarannya Tuhan. TNI, Polri. Semuanya ada dalam kuat kuasa-Mu. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Mereka boleh mendapatkan roh marifat yang daripada-Mu Tuhan. Roh takut akan Engkau tercurah buat pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke ya Bapak. Roh takut akan Engkau, belas kasih-Mu turun Tuhan. Kalau saat ini Tuhan banyak bencana Tuhan. Kami minta lawatan Tuhan, berikan kekuatan bagi jiwa-jiwa yang sedang menjalani musibah ini ya Bapak. Kiranya Engkau lawat, Engkau berikan sukacita, damai sejahtera. Terlebih berikan pengharapan kepada Engkau. Engkau Allah yang hidup, Engkau jawaban buat mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk di mana kota kami tinggal Tuhan, kota Jakarta ya Bapak. Kota juga kami memberkati kota-kota penyangga Tuhan, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang Tuhan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan Tuhan. Kepulauan Seribu ya Bapak, di bawah pulau, di lingkungan pulau-pulau ini Tuhan, Engkau yang melawat Tuhan, ada pertobatan Tuhan, ada rasa syukur kepadamu ya Bapak, ada ucapan syukur dalam jiwa-jiwa di pulau-pulau ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Bapak Anies Tuhan, Wagub Reza Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin hamba-Mu ini Tuhan. Untuk mengambil setiap kebijakan untuk kota ini ya Bapak. Kota ini akan aman dalam naungan Tuhan. Kota ini aman dalam pimpinan Tuhan. Engkau cukupkan Tuhan semua kebutuhan-kebutuhan buat kemakmuran kota Jakarta ini Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kota ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan kami berkati Mampang dan sekitarnya ya Bapak. Kami berkati Pancoran, Tuhan Pasar Minggu, Kuningan, Tuhan Kelgar Parang. Kami persembahkan semua demi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami persembahkan jiwa-jiwa ini Tuhan kepadamu. Tuhan sendiri yang akan melawat, Tuhan sendiri yang akan berbicara ya Bapak. Kami mohon Tuhan, urapi kami ini Tuhan, untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, oleh membawa kami rasa damai sejahtera di lingkungan kami Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Engkau sebagai juru selamat, sebagai juru damai, sebagai Allah yang memberkati, sebagai Allah yang kami andalkan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami teringat akan bangsa Israel Tuhan, umat pilihan-Mu ya Bapak,
umat kebanggaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau lawat bangsa ini Tuhan. Engkau ampuni setiap dosa-dosanya ya Bapak, setiap pelanggarannya Tuhan. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan. Hanya Engkau yang sanggup mengembalikan ya Bapak. Ke dalam kuat kuasa-Mu kami serahkan bangsa Israel. Kau memberkati bangsa Israel ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami kerawat Tuhan. Keluarga GBI Mampang ya Bapak. Keluarga demi keluarga ya Bapak. Terlebih kami berkati dari Pak Gemimbi Tuhan. Kami berkati diaken-diaken ya Bapak. Pak Daru, Pak Tommy Tuhan, Pak Sujadi, Pak Dian, bahkan setiap jiwa-jiwa, setiap keluarga-keluarga dalam GBI Mampang ini Tuhan, Engkau lawat secara pribadi ya Bapak. Pertemukan mereka dengan Engkau Tuhan, biar mereka boleh merasakan bahwa Engkau Allah yang dinanti-nantikan, Engkau Allah yang diandalkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau jawaban buat kami Tuhan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan ya Bapak. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang membuka pekerjaan Engkau sendiri yang memberikan pekerjaan. Yang membutuhkan biaya hidup Engkau yang mencukupkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. GBI Mampang penuh berkat yang daripadamu. Bahkan akan jadi berkat buat lingkungannya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kami Tuhan kerendahan hati Tuhan. Untuk senantiasa saling mengasihi, saling mendoakan. Bahkan kami boleh saling membantu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai Tuhan di sisa umur kami ini Tuhan. Untuk memberikan kebesaran nama-Mu Tuhan. Untuk menyatakan Engkau Allah yang besar Tuhan. Buang rasa egois kami Tuhan. Lemah lembutkan hati kami Tuhan. Harus turut kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan pembentukan itu akan terus berjalan. Akan terus berlanjut. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum ibadah Tuhan kami serahkan para pengerja mulai dari sound system Tuhan, multimedia ya Bapak, gembala-gembala yang melayani ya Bapak, kiranya Engkau sendiri yang melawat, Engkau sendiri yang memakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat saudara-saudara yang percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus itu ada. Tuhan itu Yesus selalu mengasihi kita semua. Mari sama-sama katakan amin. 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 Ya, baik, kita akan satukan hati kita untuk kita boleh masuk dalam ibadah, dalam doa pujian penyembahan pada pagi siang hari ini. Kiranya Allah boleh hadir pada ibadah kita pada pagi siang hari ini, hadir di rumah-rumah, hadir dalam hati saudara dan saya. Biar Dia boleh menjadi yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Sebab tiada Allah, tiada Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa selain Allah dalam nama Tuhan Yesus. Kita menaikkan pujian ini. Katakan bersama-sama, Kau yang terindah.
Raja. Oh Yesus adalah nama di atas segala nama. Oh Dia memegang setiap kehidupan kita hari-hari ini. Dia akan menolong kita. Tangan kanannya yang kuat akan mengangkat kita dari keterpurukan. Boleh bersama-sama dengan Dia kita bangkit dan meraih kemenangan. Sama-sama kita naik puji dari awal, katakan Kau yang terindah. Namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kami mau sembah Engkau ya Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami mau tinggikan nama-Mu ya Aba. Yes Lord, tiada lidah tak mengaku,
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Engkau baik dan selama-lamanya kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Agar kami akan memuji Engkau lebih lagi Tuhan, dan Engkau yang bertata atas pujian setiap kami yang mengasihi-Mu ya Bapa. Engkau disenangkan oleh setiap pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan bagi kita semua yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya sepanjang bulan demi bulan yang kita lewati tahun 2021 ini, banyak perkara yang sudah Tuhan lakukan, banyak mujizat yang sudah Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita. Dan pada saat kita orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan mengalami dan melihat akan kebaikan Tuhan itu, maka kita akan bersorak-sorai, maka kita akan bersuka cita, maka kita akan bersorak kegirangan. Karena apa? Karena Tuhan Panglima Perang kita yang memimpin kita, yang bawa kita dari kemenangan lepas kemenangan. Kita akan naikkan pujian ini bersorak-sorai, orang-orang benar. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Sama-sama katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung seperti Raja Wali di langit. Amin. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka. Sekali lagi katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Bersoraklah, bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Amin. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah, bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Sekarang Dia sembuhkan. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Amin. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah, bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku.
kita, Dia yang lepaskan setiap beban kita, Dia yang sembuhkan, dan Dia adalah perisai buat setiap kehidupan kita. Amin. Dia yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Di bulan ini kita merayakan kelahirannya. Dia lahir untuk apa, saudara? Untuk mati di atas kayu salib, namun tidak berhenti pada kematian. Dia bangkit buat menyelamatkan kita, buat menebus setiap dosa-dosa kita. Dia sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah benar. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah benar. Katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalamku, Dia ada di dalam, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah kekuatan. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. Amen. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Haleluya, haleluya. Dia baik buat kita semuanya. Amin. Baik, kita akan sama-sama membacakan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91 yang akan dipimpin oleh Saudari Ratna. Kami persilakan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan voice of Pentecost dan firman Tuhan dari Pak Pembimbing, kita akan naikkan pujian mujizat masih ada. Kita boleh tahu bahwa mujizat Tuhan masih ada. Dia yang selalu menyertai setiap kehidupan kita, sebab Dia adalah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau dapat lakukan. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Bagi saudara yang sedang menanti-nantikan mujizat Tuhan pada hari ini, pada hari-hari ini, percaya bahwa Tuhan Allah yang besar itu yang terus memegang setiap kehidupan kita. Mana tangan kanannya yang kuat itu memegang dan mengontrol setiap kehidupan kita. Gak ada yang mustahil, gak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan Yesus dapat lakukan hari-hari ini. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada dalam kehidupan kita ke depan, saudara. Percaya pada Tuhan, buka hatimu. Percayalah bahwa Tuhan menolong buat setiap kehidupan kita. Kita berikan pujian ini sebagai doa kita. Perkatakan bahwa Tuhan ajaib.
bahwa mujizat itu masih ada di hari-hari ini. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku. Berkatakan dengan iman, saudara. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Engkau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Engkau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Berkatakan, Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu, Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Yes Lord, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Oh Yesus, besar kasih-Mu ya Allah, kalau pada pagi siang hari ini Tuhan, kami rindu kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu ya Allah pada pagi siang hari ini ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa yang berkaitan urapi untuk Voice of Pentecost maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Pak Pemimpin Tuhan Yesus, urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, juga setiap hati kami boleh menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, bertumbuh, berakar dalam kehidupan kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, kami siap untuk diam di bawah kaki mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Silakan untuk Voice of Pentecost. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi
bobot pesan yang disampaikan oleh Nabi Perjanjian Baru berbeda dengan Nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, penyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, penyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, penyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru
tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia Roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua jemaat. Suara saya bagus ya dia nih, maksudnya terdengar ya. Ya. Jadi kita dengar firman Tuhan, mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada masuk ke bulan Desember ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini ya Tuhan. Sempurna atas kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa buat kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berkati hamba, urapi ya Tuhan. Juga setiap kami hendak mendengar firman-Mu. Bahkan setiap jaringan network ya Tuhan yang kami gunakan. Tuhan Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Tuhan biar semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sekali lagi shalom saudara. Kita masuk di bulan yang baru ya, maksudnya di bulan Desember ini ya. Kemarin ada MDPJ online, saya akan sampaikan apa yang Pak Niko sebagai gembala kita sampaikan saudara ya. Jadi Natal tahun ini akan bertema Immanuel, Allah yang menyertai kita saudara ya. Jadi sungguh saya merasakan bagaimana Allah menyertai kita sepanjang tahun ini saudara ya, bukan hanya waktu dulu ketika Tuhan Yesus datang lalu malaikat berkata bahwa namanya Immanuel gitu, tetapi hari-hari ini sungguh kita merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Jadi kemarin Pak Niko itu sampaikan bahwa Natal itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Jadi Natal itu semua karena anugerah Tuhan ya. Kalau hari-hari ini kita meyakini hal tersebut, maka kita tahu bahwa Allah tetap menyertai kita. Walaupun tadi kita ngobrol-ngobrol gitu ya, ada virus varian baru ya, ada Omicron ya, ada ini lebih katanya lebih ganas atau apa gitu ya. Pokoknya ini kita semakin berhati-hati ya. Jadi apapun yang terjadi ya saudara, enak atau tidak enak kondisinya saudara, maka kita harus tahu bahwa Allah itu tetap baik saudara ya. Allah tetap menyertai kita ya. Allah tetap Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita saudara ya. Jadi saudara jangan takut, jangan khawatir, tetap percaya bahwa hari-hari ini kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita saudara, Allah Immanuel ya. Jadi Yohanes 3 ayat 16 katakan saudara ya, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi saudara, firman Tuhan ini saudara ya, kita sering mendengar waktu ada Natal gitu saudara ya, dari Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah sungguh amat sangat besar mengasihi kita saudara. Jadi saudara jangan takut saudara. Jangan memandang diri sendiri, waduh saya ini orangnya nggak bagus, saya ini orangnya nggak baik gitu ya. Tapi saudara, Tuhan berkata karena begitu besar kasih Allah akan kita, ya saudara, akan saya, akan saudara, akan kita semua, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya supaya setiap orang yang percaya. Nah, jadi bagian kita saudara adalah percaya kepada Tuhan ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ya, kemarin Pak Niko juga sampaikan, oh ini ada apa dengan manusia sampai Tuhan Yesus sendiri harus datang ke dunia, ya. Jadi ada apa dengan manusia, Tuhan harus tinggalkan tata kemuliaannya, tinggalkan sorga mulia, saudara ya. Ternyata ada apa dengan manusia ini, saudara? Manusia jatuh di dalam dosa, ya. Upah dosa adalah maut, mati, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita tuh tidak menerima upah dosa itu, yaitu maut atau kematian, saudara. Jadi Tuhan Yesus menggantikan kita. Ya, kalau kita mengingat setiap peringatan Paskah, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mati dengan bermandikan darah, ya saudara. Begitu kejamnya, begitu menderitanya, saudara. Ya, kenapa saudara? Karena Alkitab sudah katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ya, jadi Tuhan Yesus harus turun ke dunia ini supaya penyakit kita ditanggungnya dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin, saudara. Jadi saudara, Natal ini sungguh-sungguh kita tahu bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk menanggung segala penyakit kita dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus lahir ada 3 kelompok yang menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Mari kita baca dari Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Ya. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Saya akan bacakan saja. Bisa ditayangin nggak ya ayatnya ya, Pak Dian ya? Kalau nggak bisa saya bacakan aja ya. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala di Bethlehem, saudara ya, yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, jadi kesukaan besar ini bukan buat bangsa Israel saja, tapi buat semua bangsa, buat kita, saudara, bahwa malaikat katakan jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Buat kita juga gitu, saudara. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi yang lahir itu bukan ece-ece, bukan orang yang biasa-biasa, tetapi telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jadi satu berita yang sukacita, ya, ada juru selamat. Ya, hari-hari itu dunia sedang berada dalam kegelapan, saudara, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Ya, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata ke seorang kepada yang lain, marilah, apa saudara dikatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi gembala-gembala tersebut saling ngobrol satu dengan yang lainnya, saudara. Ayo yuk kita lihat apa yang malaikat-malaikat itu katakan, kita ke sana lihat apa yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, saudara, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Ya, ini saya renungkan luar biasa, saudara. Ya, jadi mereka cepat-cepat melakukan firman Tuhan. Waktu mereka mendengarkan firman Tuhan, jadi gembala-gembala ini punya hati, punya tempat yang luar biasa di hati Tuhan. Mereka cepat-cepat, jadi mereka nggak nunggu, iya dah, ntar dah, gitu kan, besok deh, enggak. Tapi mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ya, jadi mereka cepat-cepat segera menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang ada di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi mereka datang melihat, lalu mereka komunikasikan kepada Maria dan Yusuf, oh kami sudah melihat malaikat datang memberitakan begini-begini, ya saudara. Jadi mereka sangat bersukacita, mereka sangat berantusias, saudara, ya. Dan semua, ayat 18 dikatakan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Jadi saudara, waktu malaikat ini sudah melakukan perintah Tuhan lewat malaikat Tuhan, mereka setelah melakukannya mereka bergembira, mereka memuji dan memuliakan Allah, saudara ya. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka ya, saudara. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan dan semuanya itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, kita harus juga punya hati yang gembira, memuliakan Tuhan, saudara ya. Jadi ini sangat penting sekali kita belajar dari gembala-gembala ya. Nah, saudara, jadi ada 3 kelompok, saudara. Yang pertama, para gembala ya. Mereka nggak mengerti ya apa yang dikatakan malaikat, tapi taat kepada apa yang dikatakan malaikat kepada mereka ya. Telah lahir juru selamat di dalam palungan dan seterusnya ya. Gembala tidak mengerti, maksud gini, tapi mereka taat aja, lakukan aja gitu, saudara ya. Ini kita belajar dari gembala yang kemarin Pak Niko sampaikan, para gembala ini luar biasa. Jadi mereka tuh nggak ngerti tapi taat ya apa yang kata malaikat kepada mereka. Jadi kalau kita hari-hari ini kita ayo baca firman Tuhan gitu ya, buat apa Pak gitu, pokoknya baca firman Tuhan, taat aja gitu, saudara ya. Atau yang lainnya, ayo beribadah hari Minggu gitu ya, pokoknya taat aja gitu, saudara. Jadi tidak mengerti tapi mereka taat ya. Ini satu yang luar biasa ya. Lalu ada satu kelompok malaikat Tuhan ya. Malaikat Tuhan itu melakukan pujian dan penyembahan ya, saudara ya. Mereka malaikat Tuhan ini melakukan pujian penyembahan. Jadi saudara, ini kita juga hari-hari ini sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus, maka kita harus masuk dalam pujian dan penyembahan, saudara ya. Jadi ini kelompok daripada malaikat, saudara ya. Yang kedua, jadi mereka memuji dan menyembah. Jadi tadi yang pertama, para gembala yang taat ya. Bilang sama saya, gembala yang taat ya, gembala yang taat. Lalu malaikat yang memuji dan menyembah Tuhan ya, saudara. Lalu yang ketiga adalah orang-orang Majus ya. Mereka memberikan persembahan mazmur dan kemenyan ya. Jadi para orang Majus itu datang ya, seperti Roma 12 ayat yang pertama ya. Roma 12 ayat yang pertama katakan, persembahkanlah hidupmu yang kudus dan yang berkenan dan seterusnya, saudara. Jadi mur itu campuran minyak urapan ya, pengurapan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi para orang Majus ini memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Jadi kita bisa belajar dari para gembala, kita belajar dari malaikat, juga kita belajar dari Majus ya. Tapi kemarin Pak Niko tekankan tentang ketaatan gitu, saudara ya. Bagaimana gembala-gembala itu taat gitu, saudara. Mereka langsung jalan gitu, saudara ya, nggak mikir panjang gitu ya. Ada bayi yang lahir nih di dalam palungan, ayo kita coba cari, kita lihat gitu ya. Mereka langsung. Jadi Pak Niko tekankan tentang ketaatan, saudara ya. Nah, ketaatan, taat dalam hal apa hari-hari ini, maka Pak Niko sampaikan taat dalam hal menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, saudara ya. Nah, Wahyu 20 katakan kita harus melakukan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat, pikirkan perkara-perkara yang di atas ya, saudara. Jadi Pak Niko ingatkan pada kita untuk kita selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan hanya perkara-perkara yang di dunia ini, saudara ya. Karena kalau perkara-perkara di dunia ini akan melemahkan kita saja ya. Ada virus ini, kita divaksin, muncul lagi virus ini gitu, saudara. Wah, ada vaksin yang baru, muncul lagi virus yang ini, saudara. Maka waktu kita pikirkan perkara-perkara di bumi ini melemahkan kita. Bagaimana nih dengan pekerjaan kita, bagaimana dengan kehidupan keluarga kita, itu pusing banget gitu, saudara. Tapi Pak Niko sampaikan bahwa hari-hari ini menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, pikirkan perkara-perkara yang di atas ya. Pikirkan perkara rohani ya. Jadi kita lebih banyak untuk doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kita hari-hari ini diminta untuk lebih lagi ya, saudara ya, lebih lagi untuk kita memikirkan perkara-perkara Tuhan ya. Nah, Pak Niko juga tekankan supaya dalam rangka menyambut dengan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus menyelesaikan amanat agung ya. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya kita pergi beritakan firman Tuhan ya.
Nah, kita mulai saudara kita tentang firman Tuhan, saudara dapat firman Tuhan apa hari ini, saudara kabarkan gitu, saudara. Ada mereka yang ketakutan hari-hari ini, kita sampaikan jangan takut, ada Tuhan Immanuel. Sorry, suaranya hilang. Bentar, masuk lagi. Siap, Agam. Ya, lanjutkan. Ya, sorry, lanjut. Jadi, Caiman tadi ya, yang kabarkan kabar baik. Ya, mengabarkan amanat agung yang kabarkan tentang Tuhan Yesus ya. Nah, Pak Niko juga sampaikan kemarin dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11. Apa yang kita lakukan hari-hari ini ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11. Jadi firman Tuhan katakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi ada kata sungguh-sungguh berusaha ya. Jadi kita walaupun di tengah-tengah masa-masa pandemi ini harus terus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada situ kepada kebajikan pengetahuan ya, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan ya, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih yang saudara-saudara kasih akan sesama orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, jadi Pak Niko ingatkan lagi bahwa kita harus dalam menyambut dengan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ini harus sungguh-sungguh berusaha ya, menambahkan iman kita kebajikan, lalu menambahkan pengetahuan, menambahkan penguasaan diri, ketekunan kesalehan kasih saudara-saudara, kasih kepada semua orang ya saudara. Jadi Pak Niko tekankan bahwa kita harus lakukan ini semua saudara ya, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena kalau tidak, kita akan menjadi lemah ya. Jadi kita perlu saling menguatkan hari-hari ini. Kalau ada yang lemah, ngomong aja langsung gitu ya. Kita doa gitu. Karena waktu kita ngomong, kita jujur, maka kita sedang menelanjangi iblis gitu saudara ya. Nah, jadi saudara kita harus terus tambahkan iman kita saudara, kebajikan dan seterusnya saudara. Jadi karena tapi yang Pak Niko tekankan kemarin adalah saudara, ayat yang ke-10 dikatakan karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh ya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Jadi ada kata berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi saudara kita hari ini mau ibadah juga kita harus sungguh-sungguh gitu ya. Mau ibadah kita harus benar-benar gitu saudara. Ya, jadi
lalu hari-hari kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh ya, panggilan pilihan kita makin teguh ya, karena kalau enggak kita akan kecewa dan kita akan tinggalkan Tuhan ya. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus, itu yang Pak Niko tekankan, bahwa supaya kita tuh jangan menjadi lemah ya, supaya kita nantinya itu dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal ya. Jadi hak penuh itu artinya adalah mendapatkan mahkota kemuliaan dari Tuhan ya. Ada Pak Niko cerita, ada yang bilang masuk surga itu di di depan-depan juga nggak apa-apa lah, di pinggir-pinggir pagar gitu kan ya, yang penting surga. Pak Niko enggak ya, kita harus mendapatkan mahkota ya, kita harus sungguh punya hak penuh gitu masuki kerajaan kekal ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini kita harus lebih lagi sungguh-sungguh ya, di tengah-tengah masa pandemi masih ada ya, kita sungguh-sungguh untuk menambahkan iman kita, kebajikan pengetahuan, penguasaan diri ya. Kita mungkin perlu catat ini di dalam satu note, satu buku gitu ya. Oh, saya harus tambahkan iman saya, kebajikan pengetahuan dan seterusnya. Jadi saudara, supaya kita dapat berdiri teguh saudara ya. Jadi kita punya hak penuh untuk mendapatkan mahkota kemuliaan Tuhan ya saudara. Jadi nah, Pak Niko juga menyampaikan 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14. Jadi katakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, jadi kemarin ditekankan juga tentang bagaimana betapa suci dan salehnya kita harus hidup ya. Jadi yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ya, jadi benar-benar kita hari-hari ini bukan orang-orang yang biasa-biasa, tapi kita orang-orang yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ya, dikatakan pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara yang kasih, sambil menantikan semuanya itu kamu harus berusaha. Muncul lagi kata berusaha gitu saudara ya. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi masuki bulan Desember ini saudara, kita ditekankan terus saudara ya, bahwa kita harus lebih sungguh-sungguh, kita harus lebih berusaha gitu saudara ya. Jadi satu hal, kita nggak bisa main-main hari-hari ini saudara ya, kita tekun ya saudara, kita benar-benar hidup di dalam Tuhan ya, berusaha sungguh-sungguh saudara ya. Kalau tadinya nggak bisa baca Alkitab, kita berusaha sungguh-sungguh untuk baca Alkitab ya. Kita jarang muji nyembah Tuhan, kita berusaha muji nyembah Tuhan saudara ya. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh ya, supaya itu menambahkan iman kita gitu kepada Tuhan ya, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan ya pada akhirnya nanti ya. Jadi seperti itu saudara ya. Nanti di tahun yang akan datang itu Pak Niko sampaikan bahwa tahun 2022 itu disebut tahun paradigma yang baru, new paradigm saudara ya. Tapi saya nggak sampaikan hari ini, cuma kita tahu aja bahwa namanya tahun 2022 itu tahun paradigma yang baru ya. Paradigma yang baru seperti apa nanti tahun depan kita akan bahas lagi saudara ya. Nah, cuma satu hal Pak Niko sampaikan bahwa kita harus menguatkan pelayanan-pelayanan di gereja, yaitu penginjilan, pengajaran, penggembalaan, persekutuan, peribadahan, pelayanan, dan penata layanan. Ya, jadi memasuki tahun depan, saudara, ini ada hal-hal yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita ada hal yang harus kita lakukan dengan benar-benar, saudara. Ya, ada 7 hal, saudara. Ya, jadi kenapa, saudara? Kita harus siapkan ini semua. Jadi nanti ketika Roh Kudus turun, ya maka Pentakosta ketiga melanda Indonesia, kita punya tentara prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saudara. Ya, jadi kita tahu hari-hari ini
gereja sedang kering, bahkan amat kering ya saudara ya, banyak gereja yang mengalami kekeringan ya. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan saudara ya pada Pentakosta ketiga, saudara, maka kita akan jadi tentara yang menjadi Tuhan. Nah, tapi kita harus disiapkan untuk kita masuk di dalam penginjilan, pengajaran, pengembalaan, persekutuan, peribadahan, pelayanan, dan penata layanan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang Pak Niko sampaikan hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya highlight saudara, bahwa kita punya Allah yang menyertai kita saudara. Ya, apapun kita, siapapun kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya, nah kalau Allah sudah menyertai kita, maka bagian kita adalah bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan saudara. Ya, kita bisa belajar dari gembala, malaikat Tuhan, dan orang maju saudara. Ya, jadi hari-hari ini kita mau supaya kita mengerti bahwa kita punya Allah yang bersama-sama dengan kita. Kita tidak berjalan seorang diri, saudara. Allah bersama dengan kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, masalah-masalah, perkara-perkara yang kita mungkin nggak mengerti, saudara. Tapi kita satu hal aja yang kita harus mengerti, yaitu Allah menyertai kita. Ya, satu hal saja yang kita harus tanamkan dalam hati roh kita, saudara, bahwa ada Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya, jadi saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu saja yang yang saya mau sampaikan. Apa yang kemarin di MDPJ Menara Doa Pelayan Jemaat Online Pak Niko sampaikan, saudara, ya, bahwa hari-hari ini kita mesti mengerti bahwa ada Allah yang menyertai kita. Ada sukacita, saudara, bahwa Allah menyertai kita. Amin, saudara. Ya, Allah yang luar biasa, Allah yang kuasa menyertai kita. Ya, saudara. Nah, saudara dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, kita mengerti bahwa Allah tinggalkan sorga mulia untuk turun ke dunia ini, menyertai umat manusia, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena mata jasmani manusia itu terbatas, saudara. Ya, akhirnya Tuhan harus turun. Yes, Tuhan menyertai kita. Ya, tapi dia mati di kayu salib, lalu dia harus mati, kembali ke sorga untuk mempersiapkan tempat buat kita, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi hari-hari ini, ya, terlebih masuki Natal, kita mengerti bahwa kita punya Allah yang menyertai kita. Allah Immanuel, saudara. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur, saudara, kita siapkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Ya, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Suaranya jelek ya? Pak Dian? Oh, bagus. Ya, oke, saya ulang ya. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia dan menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau berkati, Engkau bela, Engkau tegur kalau kami salah, Engkau mengurapi kami, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan akan memberkati saudara dalam perjamuan kudus, tetapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing mari kita introspeksi. Saudara masing-masing berdoa sendiri. Saudara lihat keadaan diri masing-masing, jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, dan Tuhan ingatkan saat ini, mari kita langsung minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan Yesus Tuhan. Ampuni kami anak-anak-Mu Tuhan.
Layakan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucap syukur pada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, jangan ada yang diam, saudara. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Menebus dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus, menebus pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan, buat kehadiran-Mu di dunia ini ya Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami ya Tuhan Yesus, Tuhan. Bukan hanya menyertai kami, tapi Engkau membela kami ya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang menolong kami ya Tuhan, mati buat kami, ganti dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. 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 Saya serahkan kembali pada Pak Dian. Baik, kita akan melihat beberapa pengumuman. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas selama ini pada hari ini, untuk Pagam yang telah melayani firman Tuhan, lalu untuk worship leader singkat pemusik, lalu untuk pendoa syafaat, Bu Nawang, untuk host David, untuk guru sekolah minggu dan guru junior chat, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kemarin tanggal 2 Desember untuk Pak Darudono dan Ibu Ekarini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang namanya belum tercantum, maka dapat menghubungi Bu Gemrina. Ya, baik, per tanggal 14 Oktober 2021 kita sudah seluruh cabang CK2 digabungkan ke CK4 Outbox Ministry dengan Gembala Bapak Pendeta Weliar Kauntu. Diingatkan nanti untuk pengerja jam 5:30 sore akan ada doa pengerja. Ya. Tanggal 1 sampai 21 Desember ada doa puasa bersama 21 hari. Topik doanya adalah sama untuk keamanan NKRI, damai Indonesiaku, lalu penuntasan COVID-19 dan perekonomian, lalu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta ketiga di 7 gunung, yaitu artis dan entertainment, seni dan hiburan, lalu bisnis, gereja, lalu pelayanan terhadap orang-orang miskin, lalu pendidikan, keluarga maupun pemerintah. Lalu yang keempat, untuk kebangkitan generasi Yeremia, lalu yang kelima penyelesaian amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jenis puasa ditentukan masing-masing dan lebih banyak untuk masuk ke mana doa. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta diimbau untuk jemaat.
Ya, mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa untuk setiap hari Sabtu pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya mengundang untuk setiap jemaat dapat mengikuti doa fajar. Kita naikkan doa pujian penyembahan bersama-sama pada hari Sabtu 11 Desember 2021 jam 5 sampai dengan jam 6 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan dari Mazmur 5 ayat 4, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Firman Tuhan dari Malaikat 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan untuk dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makananku di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak melakukan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar, bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bugem Rina. Ya, pesan dari Gembala Sidang untuk terus kita mengingat 6M, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan untuk rekan-rekan yang mungkin belum divaksin untuk mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Ya, baik. Untuk diingatkan pada seluruh orang tua yang memiliki anak sekolah minggu dan junior church, setiap hari Minggu ada sekolah minggu online pukul 8 sampai dengan pukul 9, junior church ada junior church online setiap hari Minggu jam 9 sampai dengan jam 10. Lalu juga untuk jemaat yang lain mungkin kita kenal dan belum bergabung dalam ibadah umum online, kita bisa ajak untuk bergabung bersama dalam ibadah umum online setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan selesai. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan naikkan pujian kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Di surga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria Bunda dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi, Raja damai yang besar, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia, ditahukan sayangnya, tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir
azab kasih-Mu ya Allah, kalau pada pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh berdoa, muji dan menyembah Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bahwa firman-Mu yang terus mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang terus bersama-sama dengan kami, bahwa mengingatkan kami untuk kami terus bersungguh-sungguh Tuhan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan, untuk kami juga melakukan amanat agung Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan di hari-hari ini ya Allah, mempersiapkan kedatangan-Mu kali yang kedua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya Engkau terus menyertai setiap kami Tuhan, pimpin kami, tuntun kami Tuhan, dan Engkau yang menerangi setiap jalan-jalan kami ya Allah. Terima kasih Bapa. Sebelum kami boleh melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kami siap dan kami rindu menerima berkat daripada Engkau melalui hamba. Mari setiap orang-orang yang disertai Tuhan, orang-orang yang disertai oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini, kiranya damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, penyertaan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan berkati semuanya. Amin.